Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat pandu nerve stimulator untuk peripheral nerve block. Seperti yang kita ketahui bahwa nerve stimulator masih digunakan sampai sekarang untuk memandu atau menemukan saraf yang akan dilakukan peripheral nerve block atau blokade saraf perifer. Perlu saya ungkapkan di sini bahwa saya tidak ada financial conflict atau ada sponsor untuk melaksanakan presentasi ini. Apa yang akan kita bahas sekarang adalah alat atau device berupa nerve stimulator yang kita gunakan untuk memandu dalam pelaksanaan peripheral nerve blocks. Bagaimana dengan alat yang lain seperti ultrasonografi? Kita akan bahas dalam presentasi yang lain. Jadi, pada intinya, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan nerve stimulator, dan tentunya apa saja di balik alasan-alasan menggunakan setting-setting tersebut. Berarti kita bakalan tahu secara basicnya sebetulnya seperti apa. Oke, jadi intinya dalam semua tipe regional anestesi, kita ingin memberikan suatu lokal anestetik di dalam suatu tempat yang dekat dengan nerve. Supaya apa? Supaya terjadi blokade. Sehingga apa? Diharapkan bahwa pasien bisa mendapatkan blokade saraf yang menghasilkan anestesi ataupun analgesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan nerve stimulator dan insulated needle, yaitu jarum untuk blok, jarum yang khusus digunakan untuk blok. Kebanyakan dari yang saya utarakan sekarang diambil dari WFSH dengan judul seperti tertera dalam slide. Apa itu nerve stimulator? Nerve stimulator adalah suatu alat yang menghasilkan listrik. Dia akan menghasilkan listrik sehingga dapat membuat depolarisasi dari struktur saraf di dalam tubuh manusia. Nerve stimulator banyak sekali jenisnya dengan banyak sekali brand name-nya. Saya akan membahas secara basic masing-masing setting. Tidak spesifik saya bahas mengenai satu brand, akan tetapi ini insya Allah bisa diaplikasikan pada semua jenis nerve stimulator yang ada sekarang. Banyak sekali tombol, banyak sekali angka, banyak sekali lampu, dan apa yang harus kita set. Nah, kita akan bahas satu-satu sebetulnya bagaimana cara memaknai itu semua atau bagaimana cara set semua parameter yang ada di dalam nerve stimulator. Kebanyakan dari nerve stimulator settingnya tidak akan jauh berbeda dengan yang kita akan bahas sekarang. Pertama adalah miliampere. Satu stimulasi itu akan tergantung dari ampere atau arus yang bakalan bisa diberikan pada saraf tertentu. Ini tergantung juga terhadap jarak. Jadi, kalau semakin dekat jarak maka dia akan semakin terlihat stimulasi atau depolarisasi dari saraf tersebut. Juga tergantung dari besarnya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan nerve stimulator, bagaimana cara kita set dari miliampere ini? Ya tergantung dari apa yang kita butuhkan. Tetapi di sini ada bahasan mengenai Reo base. Reo base ini adalah seperti tertera di dalam slide adalah arus minimum yang dapat menghasilkan suatu depolarisasi dalam suatu saraf. Ini disebutnya adalah Reo base. Kalau misalnya Anda mau melihat di dalam bagaimana penggunaan ini di dalam tubuh manusia, biasanya kita menggunakan 1-2 miliampere. Itu bisa melokalisasi atau bisa mengidentifikasi saraf meskipun dia masih dalam jarak yang cukup jauh. Sehingga apa? 1-2 miliampere ini masih cukup nyaman, tidak sampai menghasilkan kedutan yang berlebihan, akan tetapi jarak yang masih agak jauh itu sudah terlihat ada sedikit twitch. Jadi kita perlu set meskipun tidak selalu harus 1-2 miliampere, akan tetapi ini yang kebanyakan digunakan pada pasien-pasien yang tidak memiliki kelainan seperti diabetes.
Apa itu milisecond? Milisecond adalah durasi keluarnya si impuls yang tadi, durasi keluarnya si arus yang tadi. Sini ada definisi kronaksi. Kronaksi adalah waktu yang dibutuhkan ketika di set si miliampere itu menjadi 2 kali real base untuk menghasilkan suatu depolarisasi. Intinya seperti apa dengan penjelasan yang tadi? Penjelasan ini akan menghasilkan bahwa kalau Anda mau menstimulasi untuk motorik respon, Anda cukup dengan 0,1 milisecond. Tapi kalau Anda ingin menstimulasi sensori di mana pasien merasakan, ya dok ini nyetrum, berarti Anda harus melakukan stimulasi lebih lama dari itu. Alasannya kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada 3 tipe di dalam struktur tubuh manusia saraf. Ada 3 tipe saraf di dalam tubuh manusia. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kita berbicara untuk masalah motorik respons, kemungkinan besar kita berbicara untuk masalah A alfa. A alfa itu memiliki kronaksi antara 0,05 sampai 0,1. Untuk menstimulasi motorik respons berarti kita cukup di set di 0,1 tanpa pasien harus merasakan bahwa mereka dalam keadaan kesetrum setiap kali Anda melakukan suatu stimulasi saraf. Akan tetapi kalau misalnya Anda memang mau mencari suatu sensori respons dari pasien, maka Anda perlu meningkatkan dari milisecondnya itu. Jadi, untuk Anda melihat suatu twitch dari motorik, cukup Anda men-set di 0,1 milisecond. Karena di dalam nerve stimulator Anda bisa set di 0,1, 0,3 sampai 1 milisecond. Kalau Anda mau melihatnya hanya motorik respons, Anda cukup di set di 0,1. Bagaimana dengan Hertz? Hertz sesuai dengan definisinya adalah seberapa banyak twitch dalam 1 detik. Bila Anda set di 2 Hz, maka Anda bakalan melihat 2 twitch dalam 1 detik. Kalau Anda set di 1 Hz, maka Anda bakal melihat 1 twitch di dalam 1 detik. Ini adalah preference, akan tetapi kebanyakan dari kita menggunakan 2 Hz karena lebih mudah untuk bisa melihat twitch dengan 2 kali twitch dalam 1 detik. Untuk switch on off, pada hampir semua nerve stimulator memiliki switch on off yang berbeda. Ada yang perlu diputar, ada yang perlu ditekan. Akan tetapi pada alat yang ini, switch on off itu tinggal memutarkan jarum miliampere pada saat yang sama, maka angka miliampere akan keluar di dalam nerve stimulatornya. Dan hampir semua nerve stimulator yang ada sekarang adalah digunakan baterai. Jadi kadar baterai ini perlu kita cek juga. Anda bisa melihat bahwa di nerve stimulator ini ada tulisan BAT. Ini adalah untuk ngecek baterai yang ada di dalam nerve stimulator itu apakah masih cukup atau tidak. Sebagai informasi, misalnya di sini di dalam nerve stimulator ini menggunakan baterai 9 volt. Kalau misalnya Anda cek di situ, Anda bisa melihat angka 8 atau 7. Dia bakalan memberikan angka kekuatan baterai sisa dari di dalam nerve stimulator ini. Hampir semua nerve stimulator memiliki lampu yang menunjukkan indikator apakah terjadi koneksi yang bagus antara alat nerve stimulator dengan pasien. Apakah rangkaian nanti yang dokter lakukan untuk melakukan nerve stimulator guided atau dari jarum sampai ke nerve stimulator itu ada komunikasi yang bagus atau tidak. Bila sudah terjadi komunikasi yang bagus, maka akan terlihat lampu hijau. Tetapi bila komunikasi atau ada hubungan antara kabel jarum atau dengan apapun juga, ada yang putus hubungannya, maka akan terlihat lampu merah.